Nah, terus hingga akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin Panjer pada tahun 1642 oleh Sultan Agung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya guys, GPS Official ID. Posisi saat ini saya berada di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya mau mereview sebuah makam, mungkin bisa dibilang makam keramat, karena ya banyak orang yang berziarah ke sini, atau mungkin makam sejarah karena beliau sewaktu hidupnya mempunyai peran aktif dan jasa kepada daerah ini, yaitu makamnya Ki Bodronolo. Dan jalur yang menuju ke sana sedikit agak susah ya guys, jadi saya harus menyusuri jalan lewat mungkin ini adalah sungai yang menghubungkan bendungan Wadas Lintang gitu ya guys. Oke, mungkin kita sambil jalan, sambil saya menyampaikan informasi mengenai sejarah beliau, yaitu Ki Bodronolo. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya guys, apabila mungkin nanti dalam saya menyampaikan informasi tidak tepat atau mungkin kurang maksimal, saya minta maaf ya, karena saya satu bukan ahli sejarah atau pakar sejarah. Jangankan saya, juru kunci pun itu belum tentu hafal ahli tentang sejarah ya guys. Karena juru kunci sekarang itu hanya mungkin meneruskan saja dari generasi ke generasi ya guys. Jadi memang sekarang susah sekali mencari pakar sejarah yang betul-betul paham secara detail. Ya mungkin kalau ada bukunya atau apa gitu, prasasti yang menunjukkan sejarah itu mungkin ya bisa, tapi tetap bagaimanapun zaman sekarang itu susah guys. Nah, ini adalah gapura atau joglo ya, mungkin lebih tepatnya gapura yang menuju ke pemakaman Ki Ageng Bodronolo. Nah, setiap makam yang mengandung sejarah atau mungkin dikeramatkan itu pasti sudah terpasang papan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Objek diduga cagar budaya makam Bodronolo, Desa Karangkembang, Kecamatan Alian. Ya, jadi Ki Maduseno adalah Ki Bodronolo adalah orang Jogja dulunya, dan putra Ki Maduseno dan Dewi Majati. Ki Maduseno sendiri itu adalah putra dari Ratu Pembayun dan Ki Ageng Mangir guys. Wah, berarti kalau begitu bisa dibilang orang, kalau sekarang apa ya, orang ningrat atau orang apa ya, ya mungkin bisa orang ningrat, atau memang kalau zaman dulu itu lebih identik dengan kerajaan atau keraton ya guys. Dan Ki Kertosuto, putra dari Ki Bodronolo, itu adalah Patih Panjer guys. Jadi Kertosuto itu adalah betul, Kertosuto putra dari Ki Bodronolo
yang menjabat jadi Patih Panjer. Panjer itu adalah kelurahan yang ada di desa yang ada di Kabupaten Kebumen, guys. Kayaknya nih baru diperbaiki jalannya, guys. Mungkin ada yang rusak ya. Mungkin ini yang karena saya orang awam, tapi niat saya kesini itu baik, hanya ingin memberikan informasi agar kita semua itu tidak apa istilahnya ya, buta tentang sejarah zaman dahulu dari pendahulu kita dan mungkin pejuang-pejuang ya. Jadi saya tidak ada maksud negatif di tempat ini, guys. Mungkin bagi mereka-mereka yang punya ilmu kebatinan atau ahli spiritual pasti bisa merasakan atau mungkin bahkan melihat eksistensi yang ada di tempat ini, guys. Tapi sekali lagi saya ulangi, semua itu tergantung dari niat kita aja ya, guys. Kalau kita niatnya baik, pasti sesuatu yang tak kasat mata pun akan menghargai kita. Tapi kalau niat kita sudah jelek, yang tak kasat mata pun akan berbuat jelek kepada kita. Wah, ternyata sangat jauh, guys. Ini bisa dibilang sebenarnya ya, kalau sekitar sini itu mungkin dipelihara atau dirawat atau diurus secara intens gitu, akan mungkin bisa selain tempat ziarah, bisa dijadikan wisata religi, guys. Jadi yang mungkin seperti ini yang rumputnya ilalangnya lebat atau daun jatinya ini dibersihkan, wah mungkin akan terkesan sangat indah sekali ya, guys. Jadi dari pertama saya itu di pintu gerbang masuk makam Ki Bodronolo, kita akan disajikan jalan setapak paling lebarnya 1 meter ya, guys, ini, guys ya. Jadi sekelilingnya itu wah sangat sejuk sekali, guys. Banyak pohon-pohon seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi tadi. Jadi Ki Hastro Sutro itu menggantikan bapaknya Ki Bodronolo dengan gelar Ki Gede Panjeroma, guys. Jadi putra beliau Ki Ageng Bodronolo itu ada Ki Hastro Sutro dan Ki Kertosutro. Namun yang menggantikan bapaknya yaitu Ki Bodronolo, Ki Ageng Bodronolo adalah putra yang kedua, Hastosutro. Nah, ternyata itu yang ada tangga berwarna biru ya, guys, yang menuju ke lokasinya, yang menuju ke lokasi makamnya Mbah Bodronolo. Nah, terus tapi tadi dengan gelar ya, guys, yang putra kedua itu dengan gelar Ki Gede Panjeroma, dia berjasa memberikan tanah kepada Pangeran Bumidirjo. Ya betul, dia memberikan tanah kepada Pangeran Bumidirjo saat beliau menyingkir dari
daerah Panjer gitu guys, atau dari Keraton Pleret, karena hendak dibunuh oleh Amangkurat I gitu ceritanya. Nah, terus makam Ki Brodronolo sendiri itu sebenarnya sudah diziarahi oleh masyarakat guys, tapi mungkin ya baru tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten ya guys ya. Mungkin ya sekarang sudah luar kabupaten guys ya, karena sudah ada peran aktif tindak lanjut dari pihak terkait, yaitu dari dinas ya, mungkin sekaligus bupati ya guys ya, sekaligus bupati. Jadi sekarang mungkin dari luar daerah Kebumen itu sudah banyak yang berziarah. Nah, ini kan kita mau menjelang bulan puasa ya guys. Menjelang bulan puasa, sebentar lagi pasti banyak orang ziarah yang kesini guys. Karena setelah tahu jasanya ikut mendirikan Kabupaten Kebumen ya, jadi dulu Ki Ageng Brodronolo itu jasanya sangat besar guys. Jadi dia adalah salah satu pendiri terbentuknya kota Kebumen gitu guys. Karena apa? Walaupun dia berasal dari Jogja, tapi peran dia tidak hanya sampai di sini saja guys. Jadi peran dari beliau Mbah Ageng Brodronolo itu tidak sampai istilahnya di sini. Dia waktu apa ya? Waktu dulu kan masih masa penjajahan gitu ya guys, bangsa Belanda. Nah, dia bekerja sama dengan Sultan Ageng guys, dengan Sultan Agung, yaitu perannya yang paling mendukung adalah kontribusinya dalam memberikan pasukan kepada Sultan Agung dalam melawan Batavia, pasukan VOC dari Belanda guys. Nah, peperangan itu terjadi 2 kali guys, yaitu di tahun 1628 dan 1629 guys. Jadi di tahun 1628 dan 1629 dia membantu Sultan Agung guys, yaitu memberikan atau membantu dengan menyokong pasukan guys. Namun yang lebih intens lagi, dia itu malah di bidang logistiknya guys. Jadi logistik apa ya, mungkin bisa juga di bidang persenjataan atau pangan ya. Nah, ini dia guys, kita sudah sampai di makam Ki Ageng Mbah Brodronolo. Nah, ini dia guys, cagar budaya. Jadi di depan sana, di pintu gerbang juga dipasang makam, dipasang papan. Di sini pun dipasang papan juga ya guys. Nah, terus hingga akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin Panjer pada tahun 1642 oleh Sultan Agung gitu guys.
Jadi ya, karena jasanya dari Mbah Bodronolo itu dalam membantu Sultan Agung dalam menyediakan pasukan, juga memberikan bantuan logistik, akhirnya dia dijadikan istilahnya pemimpin Panjer pada tahun 1642. Nah, tadi saya sudah menyampaikan, namun kepemimpinannya itu diwakili oleh putra keduanya apa ya? Iya, Hastrosuto kalau nggak salah. Iya betul, diwakilkan oleh putra keduanya Hastrosuto, karena dia mempunyai dua anak, yaitu Mbah Kertosuto dan Mbah Hastrosuto. Nah, karena dia setelah menjadi pemimpin Panjer, pada waktu itu kan peperangan terjadi 2 kali ya guys, di tahun 1628 dan 1629. Maka yang tadinya hari jadi Kebumen itu pada tanggal 1 Januari 1936, akhirnya dirubah menjadi 21 Agustus 1629. Nah, makanya usia dari kota Kebumen sekarang itu genap 390 tahun guys ya, genap 390 tahun. Nah, itu diatur oleh Perda Kebumen nomor 3 tahun 2018. Jadi begitu ya guys, singkat ceritanya sejarahnya dari beliau Mbah Ki Ageng Bodronolo. Jadi dulunya dia adalah asli Jogja ya, putranya Ki Maduseno dan Dewi Majati. Ya beginilah guys bentuk dari makam Mbah Ki Bodronolo. Maaf sekali saya mungkin hanya dari sini aja guys ya. Sebentar guys, saya juga harus izin dulu ini sama Mbah, karena di tempat seperti ini saya menghargai yang namanya eksistensi sesuatu yang tak kasat mata. Assalamualaikum. Nah, ini dia guys, nisannya ini terbuat dari kayu atau ternyata dicat berwarna keemasan ya guys. Nah, ini dia Kiai Ageng Bodronolo. Kalau yang itu siapa ya guys? Di sini ada sapu, sepertinya ya mungkin terkadang juru kuncinya ini ke sini guys, tapi sayang sekali ini. Ini Nyai Ageng Bodronolo, berarti ini bersama istrinya guys. Dan di sini ada seperti apa ya? Kalau kita ingat masa dulu waktu kerajaan ini seperti ini ada kayak gini, payung-payung seperti ini guys. Ya karena mungkin Ki Ageng Bodronolo dulunya adalah orang ya keturunan ningrat atau raja gitu ya guys. Waktu zaman dulu sih pasti kan masih lekat sekali peradaban dengan kerajaan atau keraton gitu guys. Oke guys, ya mungkin kita sudah berada di penghujung ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mungkin
apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi atau mungkin dalam memberikan sedikit histori dari Mbah Bodronolo, saya yang minta maaf. Mungkin juga dari pengeksploran tempat yang ada di sini ya guys, memang hanya segini aja, tapi dari pintu gerbang menuju lokasi makamnya Mbah Bodronolo itu bisa dibilang lumayan jauh guys ya, tapi kalau kita nikmati itu sebenarnya asik sekali guys. Seperti pokoknya kita apa ya, hidangkan dengan mungkin suasana yang hijau gitu ya. Oke. Ya, baik, kiranya cukup sampai di sini guys ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan saya dan dalam pengeksploran tempat tidak tepat atau kurang maksimal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.